Beliau bernama lengkap Bapak Dr. Andus Agustinus Lekwardai Kilikili MSI. Beliau lahir di Lawawang tanggal 24 Juni tahun 1966. Beliau merupakan Wakil Bupati Maluku Barat Daya dengan masa bakti tahun 2021 sampai tahun 2026. Kepada Bapak, waktu dan layar disilahkan. Ya, terima kasih MC atas kesempatan yang diberikan. Yang terhormat Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Patimura, yang saya hormati Ketua PSDKU Unpati, para pengelola, para dosen dan staf, serta peserta webinar yang saya banggakan. Kaledo. Belum saya menyampaikan materi. Ya, sebelum saya menyampaikan materi pada saat ini, saya perlu menyampaikan selamat menjalankan ibadah puasa kepada rekan-rekan kita yang sementara melaksanakan ibadah puasa. Semoga kemenangan ke depan dapat tercapai. Berkenan dengan pelaksanaan Dies Natalis ke-7 Universitas Patimura, khususnya PSDKU Tiakur, kami memberikan selaku pemerintah daerah memberikan apresiasi yang sangat besar kepada Universitas Patimura dan PSDKU, di mana dalam pelaksanaannya telah menunjukkan berbagai hal yang positif dengan pemerintah daerah. Sebelum saya menyampaikan ini juga perlu saya sampaikan visi misi dari Bupati dan Wakil Bupati periode 2021-2026, di mana visi yang merupakan arah kebijakan pemerintah daerah adalah terwujudnya Maluku Barat Daya yang sejahtera, mandiri, berdaya saing, berbasis sumber daya lokal, dan berdaulat berdasarkan kearifan lokal dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia yang berbineka tunggal ika. Visi ini kemudian dijabarkan lagi dalam RPJMD Kabupaten Maluku Barat Daya dengan prioritas. Yang pertama, percepatan penurunan kemiskinan melalui peningkatan infrastruktur. Jadi penurunan kemiskinan ini itu merupakan prioritas utama untuk tahun 2023 ini. Dengan demikian infrastruktur mestinya lebih dibenahi. Kita dikatakan miskin justru karena masyarakat itu sebetulnya tidak miskin, tetapi mempunyai hasil yang besar di desa. Cuma saja tidak bisa terjangkau sampai ke pasar. Tidak bisa terjangkau sampai ke pasar. Saya kemarin katakan juga kita di MBD ini tidak ada orang yang meninggal karena miskin. Karena memang kita terbatas infrastruktur. Apabila infrastruktur ini sudah baik, katakanlah jalan yang baik, maka jelas dia bisa menjawab kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang ada desa masuk ke pasar, dan mereka peredaran uang di desa juga bisa berjalan dengan baik. Kemudian hal yang paling penting adalah kualitas sumber daya manusia, pengembangan ekonomi berbasis unggulan daerah dengan prioritas pembangunan yaitu prioritas peningkatan infrastruktur dan konektivitas dengan memperhatikan pola ruang dan kewilayahan. Itu adalah prioritas yang pertama. Kemudian prioritas yang kedua adalah peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia. Dan prioritas ketiga adalah pengembangan berbasis potensi unggulan daerah ekonomi. Kemudian yang prioritas keempat adalah peningkatan reformasi birokrasi serta pemantapan demokrasi yang berbasis pada profesional.
Nah, terkait dengan itu, pada kesempatan ini, setelah kita mengikuti rekam jejak dari PSDKU Kabupaten Maluku Barat Daya, yang tadi saya katakan memberikan apresiasi kepada Bupati bersama seluruh stakeholder, terutama cendekiawan-cendekiawan Kabupaten Maluku Barat Daya yang ada di Kota Ambon, terutama Pak Watloli, Pak Bob Mose, dan para Tumanan bersama seluruh stakeholder yang memang sangat profesional melakukan sebuah usaha dan upaya-upaya untuk mendatangkan sebuah universitas di Kabupaten Maluku Barat Daya. Nah, ini merupakan sebuah upaya yang baik dan disambut dengan positif. Hal ini juga sudah merupakan rancangan dan rencana dari orang-orang yang sudah lebih dulu untuk melakukan ini. Tetapi bisa dilakukan oleh bapak-bapak kita yang merupakan cendekiawan ya, MBD yang ada di Ambon. Nah, lewat tantangan yang begitu panjang bisa terjadi, dan setelah peresmiannya PSDKU Kabupaten Maluku Barat Daya tetap memberikan kontribusi yang baik kepada kampus dan anak-anak negeri di Kabupaten Maluku Barat Daya. Untuk pemerintah daerah Kabupaten Maluku Barat Daya tetap memperhatikan tanggung jawab selaku pemerintah daerah. Jadi sejak tahun 2017 itu sudah ada sejumlah anggaran yang dikucurkan kepada PSDKU Kabupaten Maluku Barat Daya, dan terakhir sampai pada tahun 2021 dan 2023 ini. 2023 ini anggaran yang diluncurkan sekitar 5 miliar, diharapkan dari pemerintah daerah bisa dapat digunakan dengan sebaik-baiknya untuk kemajuan PSDKU Kabupaten Maluku Barat Daya. Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati, begitu juga dengan lahan yang perlu kami jelaskan terkait dengan lahan untuk PSDKU. Itu sekitar 400 kali 100 meter atau terdapat 40 hektar lahan PSDKU Kabupaten Maluku Barat Daya yang memang setelah diproses dengan pemilik tanah itu semuanya kita sudah kantongi hak atas tanah. Jadi surat keterangannya sudah ada, yaitu perjanjian kerjasama, dan memang pelepasan hak atas tanah itu juga pemerintah daerah sudah kantongi. Dengan demikian, kami menyampaikan apresiasi yang sangat besar kepada seluruh stakeholder PSDKU, di mana ada harapan dari kami pemerintah daerah, di mana PSDKU Bupati di MBD dapat membuka diri terhadap kebutuhan pendidikan atau perkuliahan kepada semua stakeholder, baik ada di dalam kabupaten maupun di luar kabupaten, bahkan yang ada di luar negeri, katakanlah Timur Leste. Sehingga dengan sendirinya kita dapat meningkatkan kualitas sekaligus bisa ada perhatian dari pemerintah pusat untuk sesegeranya kita harus lepas dari PSDKU dan menjadi salah satu universitas yang direncanakan atau diidam-idamkan Universitas Selatan Daya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kondisi real sampai pada hari ini di Kabupaten Maluku Barat Daya untuk setiap kecamatan anomi masyarakat atau tamatan-tamatan SMA di Kabupaten Maluku Barat Daya, mereka sangat mempunyai keinginan untuk melakukan kuliah di PSDKU Kabupaten Maluku Barat Daya yang berpusat di Tiakur ini. Dan ini juga merupakan salah satu kerja keras dari kita semua. Semoga mereka daripada ke tempat yang paling jauh, mereka bisa menyelesaikan pendidikan dan studinya, melanjutkan pendidikannya di PSDKU Tiakur pada saat ini. Untuk itu, di kesempatan ini saya atas nama pemerintah daerah Kabupaten Maluku Barat Daya menyambut baik Bibenar dan Dias Natalis ke-7 PSDKU Kabupaten Maluku Barat Daya. Dari sini saya memberikan
aplaus yang sangat besar kepada seluruh stakeholder, khususnya Universitas Patimura, kemudian pengelola PSDKU Kabupaten Maluku Barat Daya atas segala upaya yang begitu besar, sehingga pada hari ini dan saatnya tanggal 13 nanti usianya yang ke-7 bisa dapat berjalan dengan baik. Semoga ini merupakan sebuah momentum untuk kita lebih menguatkan diri, membenahi diri, untuk lebih meningkatkan PSDKU Kabupaten Maluku Barat Daya ke arah yang lebih baik. Mungkin ini saja beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Kebetulan saja kami tidak pakai slide, justru karena waktu yang diberikan sangat mepet. Kemudian pada hari ini juga saya sama-sama dengan Kepala Dinas Pendidikan terkait dengan pelaksanaan webinar ini. Semoga berhasil selalu PSDKU Kabupaten Maluku Barat Daya dan Universitas Patimura. Sekian dan terima kasih. Kalvedo. Terkait dengan kesepakatan pelepasan hak atas tanah untuk PSDKU Kabupaten Maluku Barat Daya sesuai dengan surat pelepasannya itu hari Rabu tanggal 24 Oktober tahun 2018 ya. Jadi yang melepas adalah Pak Kunrat F. Wirta kepada pihak pertama, yaitu pemerintah daerah Kabupaten Maluku Barat Daya, dalam hal ini Saudara Bapak Dr. A. Syamiloy. Ya, beliau adalah jabatannya waktu itu sebagai Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kampus PSDKU Kabupaten Maluku Barat Daya. Ya, dengan demikian untuk dokumennya memang sudah ada. Mungkin ini ada dilengkapi dengan daftar persetujuan dan daftar hadir pemilik lahan tanah waktu itu yang ditandatangani. Dan memang kalau dibutuhkan bisa dihubungi langsung ke Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Barat Daya. Itu saya sampaikan ini sekaligus menjawab pertanyaan kedua, bahwa sampai sejauh ini surat tersebut sementara disiapkan untuk diserahkan ke kementerian. Jadi begitu. Nanti kalau memangnya ada hal-hal yang terkait dengan masalah pelepasan hak atas tanah ini, bisa saja langsung dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Barat Daya. Sekian. Terima kasih. Terkait dengan pelepasan hak atas tanah ini, sesuai dengan muatannya, itu luas tanah yang diserahkan adalah 40 hektar. 40 hektar dengan biaya pada pasal 3 itu perjanjian kerja itu pembiayaannya. Saya harus baca yang pertama, biaya pembayaran lahan tanah kampus PSDKU Kabupaten Maluku Barat Daya dilakukan melalui 2 tahapan pembayaran. Kedua, proses pembayaran tahap pertama itu 1 miliar rupiah, tahap kedua itu 2 miliar rupiah. Itu sesuai surat perjanjian. Nah, perlu saya jelaskan bahwa sampai hari ini itu perkembangannya memang dari pemerintah daerah belum melakukan pembayaran. Tapi dananya memang setiap tahun diakomodir dalam APBD. Setiap tahun diakomodir dalam APBD. Dan kita tidak bisa langsung lepas pada person. Mestinya jangan sampai besoknya ada yang gugat lagi. Iya. Takutnya jangan sampai ada yang gugat besok-besok lagi. Akhirnya yang kena sasaran adalah pemerintah daerah. Nah, ada solusi lain dari pemerintah daerah, nanti dikonfirmasikan setelah Pak Bupati tiba. Prinsipnya bahwa harga tanah yang ada ini, sepanjang belum ada persoalan,
itu bisa dibayarkan. Tetapi apabila ada persoalan dititipkan pada rekening atau rekening dengan catatan apabila yang sudah menang atau yang punya, kalau ada terjadi sengketa, ya terjadi sengketa, apabila yang menang itu yang punya, bisa dicairkan untuk yang bersangkutan. Nah, kemarin itu terjadi masalah seperti di Pelabuhan Tiakur. Sampai sekarang kita punya PPI yang ada di Pelabuhan Tiakur ini masih terkatung-katung, belum jalan. Padahal yang ini saja, proyek yang ini semultiyer ini saja bisa menjawab tingkat pengangguran, menurunkan tingkat pengangguran di Kabupaten Maluku Barat Daya. Bisa menjawab pendapatan masyarakat. Nah, substansi yang khusus ini, khususnya untuk PSDKU, saya kembali lagi untuk PSDKU, anggarannya memang ada, dan saya berharap mungkin dalam waktu dekat kita lakukan pendekatan-pendekatan dengan Dinas Pendidikan maupun Keuangan, tetapi mestinya dari pihak yang menyerahkan itu harus benar-benar tidak ada persoalan di bawah, sehingga bisa langsung dibayarkan. Seperti begitu. Nah, kemudian yang terkait dengan lahan 40 hektar atau 30 hektar, itu sesuai dengan perjanjian yang ada, yang dikantongi oleh pemerintah daerah, bukan 30 hektar, itu ada 40 hektar. Jadi perlu saya sampaikan seperti itu. Demikian ya, terima kasih. Terkait dengan tanah yang sudah kita miliki pelepasan haknya atas tanah, itu saya kira tidak ada masalah. Itu tadi hanya masukan ya, hanya masukan. Sementara yang disampaikan sampai sejauh mana peran pemerintah daerah dalam kaitannya dengan memperjuangkan PSDKU sebagai universitas. Selama ini memang sudah ada upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah, di mana pemerintah daerah selalu bersama-sama dengan Universitas Patimura untuk tetap meningkatkan potensi dari PSDKU ini sendiri, khususnya menyangkut pembangunan, menyangkut hal operasional dan lain-lain. Sehingga salah satu upayanya yang dilakukan seperti itu. Ke depan mungkin ada upaya-upaya yang lain, upaya nyata kaitannya dengan peningkatan PSDKU ini menjadi universitas. Yang punya peran penting dalam hal ini adalah dari pemerintah daerah dan Universitas Patimura. Mohon izin Pak Warek, tapi prinsipnya kita mestinya sinergi, sehingga kita pada saatnya bisa memiliki universitas negeri di daerah ini. Ya, mungkin salah satunya kita bisa sinergi untuk menerima mahasiswa-mahasiswa yang datangnya dari katakanlah luar negeri, Timur Leste khususnya. Dan mungkin ada sesuai informasi, ada beberapa mahasiswa yang akan datang di sini. Saya kira mungkin ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Universitas Patimura, dan memang saya sangat salut. Dan ini merupakan salah satu langkah atau wujud nyata untuk menuju ke arah negerinya universitas di MBD. Saya kira begitu. Lalu ada masukan-masukan seperti perpustakaan belum selesai. Ini merupakan masukan, nanti besok saya lihat dulu di Dinas Pendidikan atau Dinas PU terkait dengan penyelesaian pekerjaan ini. Kalau memangnya masih tertunda apa-apa, yang item-item apa yang belum dikerjakan, mungkin kita bisa lihat. Dan bisa ada teguran-teguran khusus. Kemudian kesejahteraan para dosen. Ada perhatian dari pemerintah daerah, memang selama ini ada perhatian dari pemerintah daerah
untuk perumahan tetap ada, hanya persoalannya mungkin sampai semaksimalnya belum dilakukan itu. Maksimalnya apa? Mungkin sampai tingkat-tingkat menyangkut hal-hal yang terkait dengan kebutuhan hari-hari. Tidak mungkin. Ya, jadi nantilah kita sama-sama berpikir dengan baik ke arah ke depan terkait dengan kesejahteraan para dosen yang ada di Kabupaten Maluku Barat Daya. Prinsipnya, pemerintah daerah tetap menyediakan rumah untuk para dosen bisa tinggal untuk melaksanakan seluruh aktivitas di PSDKU Kabupaten Maluku Barat Daya. Saya kira itu yang perlu saya jawabkan, saya kembalikan. Pak Bupati, Pak Pilih-Pilih, Pak Wakil, dan Pak Prof. Loli, para dosen dan peserta yang berbahagia. Membangun sebuah universitas itu tidak gampang, ya. Syarat-syaratnya cukup banyak dan itu normatif. Regulasinya itu jelas. Kalau kita tidak pemenuhan standar itu tetap saja tidak bisa direalisasi kalau syaratnya belum terpenuhi. 7 tahun perjalanan PSDKU sebenarnya sebuah peluang yang sudah terbuka sangat besar. Itu berawal dari kerja keras pemerintah daerah dengan Universitas Patimura yang digagas katakanlah 7 tahun lalu, dan harus diakui hasilnya sudah terbukti, ya. Sudah terbukti beberapa kali lulusan dari 2020 sampai hari ini, dan seluruh program studi sudah terakreditasi baik. Ini satu prestasi, ya. Saya dengan Prof. Watloli, tim dari Unpati, itu bertemu langsung dengan Direktur Kelembagaan. Bertemu langsung. Pak Rektor sendiri sangat antusias untuk terjadi transformasi ini. Dan itu sudah disampaikan kepada pengelola untuk mempersiapkan baik draft akademik maupun persyaratan-persyaratan lainnya yang memenuhi regulasi yang ada. Salah satunya tadi pembukaan prodi baru yang kita kenal dengan sains, teknologi, engineering, matematik, gitu. Jadi perbandingan antara prodi-prodi sosum, sekarang istilahnya sosial humaniora, dan saintek itu 30/70 kalau nggak salah. Artinya bahwa 30 atau 40, saya tidak ingat pasti gitu. Tetapi bahwa kalau belum terpenuhi prodi-prodi saintek, ya, dulu kita bilang eksakta, sekarang namanya saintek, sains dan teknologi. Itu antara lain yang kelompok-kelompok eksak itu MIPA, teknik, pertanian, perikanan, itu masuk di saintek gitu. Jadi kalau di MBD itu kan baru peternakan saja. Iya, Pak. Ya, peternakan saja, ya. Sementara 5 yang lain itu hukum, pendidikan, akuntansi, ya, hukum, akuntansi, bahasa Inggris, dan apa lagi, ya? Dari 6 itu hanya 1 saja yang eksak. Makanya Pak Prof. Watloli dan tim itu sudah menjajaki, kalau tidak salah, perikanan, ya, perikanan tambah 2 prodi gitu, sehingga ada keseimbangan, 3/4
5 ya lumayan lah gitu. Itu standar regulasi itu. Kalau 5 sosul paling kurang 3 prodi saintek gitu. Sekarang kan baru 1. Nah, gitu. Jadi membuka prodi baru ini juga tidak segampang kita pergi di Jakarta lalu otomatis prodi baru buka. Dia harus memenuhi paling kurang 9 kriteria, ya, 9 kriteria. Yang paling rumit itu pada kriteria sumber daya manusia dan sarana prasarana. Ya, kalau kurikulum dalam hal ini silabus, kemudian mata-mata kuliah, struktur kurikulum itu gampang dibikin gitu. Tapi pada saat kebutuhan sumber daya manusia, pembiayaan dari mana sumber daya manusia itu? Untuk jumlah minimal 6 dosen setiap prodi gitu. Belum lagi tenaga kependidikannya. Karena awal-awal itu semua harus dibiayai, didanai oleh perguruan tinggi. Lalu mereka yang bersedia itu, mereka bersedia untuk dikasih honor yang awal sangat kecil dalam ukuran perguruan tinggi itu kan sangat kecil gitu. Sehingga kerja-kerja tersebut sudah dilakukan. Mudah-mudahan 2 prodi yang baru ini bisa cepat. Dan kalau draft akademiknya sudah sampai di dikti itu by system. Nah, nanti L2 dikti akan survei lapangan. Apakah memenuhi atau tidak. Kalau L2 dikti memberi rekomendasi, L2 dikti memberi rekomendasi baru dilanjutkan. Nah, itu prosesnya panjang. Dilanjutkan dengan apa? Visitasi lapangan oleh asesor. Nah, mereka visitasi lagi dulu, baru SK-nya dikeluarkan. Saya ambil contoh, hari ini kita dapat 1 prodi baru di Unpati, yaitu Sains dan Biomedis. SK-nya baru dikirim ke WA saya. Kita misalnya urus program studi farmasi di Unpati, itu 2 tahun, 3 tahun lebih baru bisa keluar. Kita urus ilmu komputer, itu juga 3 tahun baru jadi. Kita sekarang mau sementara urus kedokteran gigi ini sudah 3 tahun dari 2020, sudah 2023 ini belum keluar, belum bisa keluar karena pemenuhan standar itu belum tercapai. Kalau belum tercapai mereka tidak kasih SK gitu. Nah, itu normatif sekali, normatif gitu. Nah, sehingga dari sisi keinginan kuat kita untuk menghasilkan universitas di MPD itu sudah ada. Cuman ya kita tetap tertumbuk dengan regulasi. Mau bikin apapun, orang bilang pukul kepala di tembok pun kepala pica tetap saja belum bisa. Pendekatan terakhir itu kan dengan pihak yang dilakukan oleh sampai bikin seminar di pusat itu sesuatu yang sudah luar biasa. Dan kemudian Deputi 2 bidang pendidikan mau datang tanggal 8 itu, wah itu langkah yang luar biasa, terobosan yang luar biasa. Memang untuk sebuah universitas itu minimal 40 hektar, 35 sampai 40 hektar luas lahan yang harus disiapkan. Sehingga tadi kami bertemu dengan direktur kelembagaan itu, beliau punya pernyataan sederhana sekali gitu. Prof, yang penting hibah dulu, hibah. Kalau hibah sudah ada, kami siap untuk bisa membangun. Mudah-mudahan beliau datang tanggal 8 ini, pencerahannya lebih terbuka untuk kita bisa percepat. Dan untuk prodi-prodi baru itu semua di direktur kelembagaan itu. Hubungan baik kita dengan direktur itu luar biasa. Dengan Pak Watloli saya itu udah diskusi komunikasi seperti teman sendiri, dan beliau sudah bisa bersedia datang sampai ke MPD itu bukan sesuatu yang gampang. Saya pikir ini sebuah langkah yang tepat. Apa yang digagas dan disupport oleh Pemda, saya pikir sesuatu yang luar biasa Pak Kili-Kili dan Pemda. Kita itu, saya mau bilang begini,
kita mau masukkan Timur Leste untuk masuk mahasiswa di Unpad itu bukan sebuah kerja yang mudah. Nah, itu dibiayai semua oleh Unpad, beasiswa selama 4 tahun tuh. Nah, dan kami melakukan seleksi, kemudian mengurusi mereka punya visa, tidak gampang, Bapak Ibu. Nah, dan transportasi itu mereka dari Timur Leste, Surabaya, Makassar, Ambon, baru Ambon ke Tiakur dan Dobo. Nah, kalau sudah dipikirkan bisa transportasi langsung dari Timur Leste ke Moa atau Tiakur, itu sesuatu yang luar biasa gitu kalau itu bisa digagas oleh pemerintah. Sehingga mereka datang tidak usah rute panjang. Speed saja mereka dari Timur Leste sudah bisa ke, nanti urusan visa dan lain-lain lewat Jakarta, dan mereka tidak jalan terlalu jauh. Saya pikir itu ke depan baik sekali. Terima kasih Pak.